Kita ada di gerbong yang mana? Tunjukin kuasamu Tuhan. Ini gembalanya ada di depan. Nah, coba kita buka, ya. Tadi saya kasih satu firman, ya. Coba buka dulu. Daniel 11 ayat 32. Jadi orang yang mengenal Tuhan, ya, dia pasti kuat dalam berbagai, sekalipun di lembah kekelaman, sekalipun ada masalah yang luar biasa, tetapi kita percaya Allah kita jauh lebih besar. Amin. Ayat yang bagian B kita baca ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Amin. Firman Tuhan mengatakan, ya, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Hati-hati, ini akhir zaman. Banyak nabi-nabi palsu, banyak gembala-gembala palsu. Firman Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa membedakan mana nabi asli dan nabi palsu. Gak bakal bisa bedain. Karena dua-duanya bicara tentang firman, dua-duanya bicara tentang Yesus. Tapi firman Tuhan mengatakan dari buahnya engkau akan tahu ini nabi palsu atau nabi bukan. Nabi asli. Banyak sekarang penyesat berdiri di atas mimbar. Hati-hati. Kita ada di gerbong yang mana? Kalau kita ada di gerbong yang salah, nanti suatu saat dia akan bawa kita tuntut masuk dalam jurang. Kita buta, kita dituntun oleh orang buta. Firman Tuhan mengatakan dua-duanya masuk jurang. Amin. Makanya kita jangan sampai salah. Makanya kita harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi gak gampang dibohongi oleh hamba Tuhan. Saya selalu kasih kode, ya, kasih syarat, gampang kok, ya. Kalau dia hamba Tuhan berbicara tentang firman, dia bilang gembala, dia bilang pengkhotbah, dia bilang penginjil, apapun hamba Tuhan dia bicara. Banyak orang yang mengaku hamba Tuhan soal hari ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Yesus mengatakan di akhir zaman, nanti pada saat penghakiman, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Engkau membuat kerusuhan di muka bumi ini. Engkau menyesatkan domba-dombaku. Kalau dia berbicara tentang hal-hal kerajaan dunia, bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang kerajaan dunia. Tuhan Yesus hanya mengajarkan tentang kerajaan surga. Kalau dia berbicara tentang perkara-perkara yang di atas, itu datangnya dari atas. Amin. Dari buahnya kita tahu ini dari mana, dari dunia atau dari kerajaan surga. Amin. Nah, makanya nanti kita bisa murtad, ya, dengan kata-kata yang licin, kayaknya manis tapi licin. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar, kita akan tetap kuat. Dan kita akan bertindak sesuai iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita punya iman, Allah kita besar. Dia jauh lebih besar dari segala persoalan yang sedang kita hadapi mungkin saat ini, yang belum ada jalan keluar. Tapi percayalah, Allah kita jauh lebih besar. Amin. Nah, itulah pribadi domba atau umat yang mengenal Allahnya. Gak mungkin mudah digoyahkan. Dia akan tetap kuat. Bahkan dia akan bertindak dalam nama Yesus. Dia gak akan frustasi, gak akan putus asa, tetapi dia bertindak di dalam nama Yesus. Dia bertindak dengan iman, dia jalan dengan iman. Orang benar hidupnya karena iman, bukan karena keadaan, bukan karena logika. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar, ya. Kita mengenal benar gak? Secara pribadi kita mengenal Allah kita dengan baik gak? Coba buka Yohanes 10. Tadi kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Firman Tuhan mengatakan kita nyanyi begitu kan? Kita ngomong, kita katakan dengan iman, takkan kekurangan aku. Amin. Kalau kita mengenal gembala kita dengan baik dan benar, mengenal Allah kita dengan baik dan benar, kita kuat. Karena kita percaya takkan kekurangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba,
dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok. Dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat kedua, Bapak Ibu. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah keluar, ia berjalan kepada mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya yang berkata demikian kepada mereka. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Ayat 11. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15 sampai 16 ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat terakhir. Ada lagi padaku domba-domba baik yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Ayat 14 tadi apa katanya? Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Tuhan mengenal kita dengan baik. Tapi pertanyaannya, kita mengenal Tuhan dengan baik atau tidak? Firman Tuhan mengatakan, aku adalah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kita mengenal Tuhan nggak? Tadi Daniel 11 mengatakan, kalau kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita dengan baik dan benar, kita pasti kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita pasti kuat. Di akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang nggak kuat loh. Akhirnya dia dengar nasihat orang fasik yang kelihatannya baik tetapi ternyata licin. Akhirnya dia murtad. Nah, kalau orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, dia mudah goyah. Pada saat dia goyah, ada ya masukan dari orang-orang fasik, orang sekeliling kita. Kelihatannya baik, ternyata tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia membawa kita dengan kata-kata yang licin, kata-kata yang manis, kelihatan kata-katanya indah. Tetapi dia mengajarkan kita, murtad ini bukan bicara tentang pindah agama aja. Amin. Anda tidak percaya dengan kebesaran Tuhan, Anda tidak percaya dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, Anda sedang murtad di hadapan Tuhan. Murtad itu berarti tidak percaya. Banyak orang Kristen tidak percaya, KTP-nya Kristen, tapi sebetulnya dia memungkiri kekuatan Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, kalau murtad pindah KTP, pindah agama, ya itu cuman ya apa namanya identitas aja dong. Tapi sebetulnya hati kita sudah menjauh dari Tuhan, sudah mulai nggak percaya dengan Tuhan. Ya,
Sekalipun kata kita Kristen. Nah, kita belajar hari ini. Apakah kita mengenal gembala kita, domba, sebagai domba yang baik? Karena di akhir zaman firman Tuhan mengatakan bagaimana tuh? Matius 25. Matius 25. Di akhir zaman Tuhan ngomong apa? Ayat 32. Kita mau jadi kambing atau mau jadi dombanya Tuhan? Domba kan? Domba akan diberikan mahkota kehidupan yang kekal. Kerajaan surga akan diberikan. Ya, tetapi di akhir zaman Matius 25 ayat mengatakan apa? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Berarti ada domba dan kambing. Ya. Nah, kita nggak sepakat mau jadi kambing apa jadi domba? Domba kan? Domba ya. Karena kalau kambing firman Tuhan mengatakan dibuang. Ya, masukin api kekekalan. Ya. Tapi kalau yang domba dia akan bersama-sama dengan gembalanya. Ya. Yesus adalah gembala, anak domba Allah. Nah, kita juga domba-dombanya Tuhan. Domba-dombanya Yesus. Amin. Karena kita sudah dibeli oleh darahnya. Nah, balik Yohanes 10 tadi. Coba ayat 1. Ayat 1 mulai kita baca ya. Jadi kalau kita belajar firman pelan-pelan aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2. Mana? Ayat 2-nya. Jalanin. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ini Yesus ya. Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Ada satu video ya yang ibarat ada domba lagi banyak tuh di padang tuh ya. Dulu saya punya videonya ya. Ingat nggak? Ada domba, ada banyak pengunjung gitu ya. Ada gembala dombanya, ada pengunjungnya. Satu-satu dia ngomong panggil tuh domba-dombanya yang lagi dari jauh. Pernah lihat video begitu kan? Ini mulai pengunjung ya dengan pedenya dia panggil tuh domba, tapi tidak ada ganti orang lagi, tidak ada. Wah sini domba, ayo sini mau dikasih dirayu pakai makanan pun. Domba tidak bergerak di sana. Pernah nonton videonya? Pernah? Nggak ada videonya sih di sini ya. Ya. Mereka mencoba untuk merayu domba-domba, gembalanya ada di situ. Dia mau rayu dengan panggilan yang manis, sini domba, ya aduh ini ada makanan, mau dirayu dengan makanan segala macam, tapi dombanya tidak bergerak sama sekali. Bukan berarti dombanya tuli, tapi domba itu tidak mengenal itu siapa yang manggil. Dia tidak mengenal suara gembalanya, asing bagi dia. Tapi waktu sang gembala ini, begitu pengunjung sudah mulai nggak bisa, gembala cuma bunyi. Apa dia? Cuma peluit aja. Domba-dombanya datang kepada dia semua. Kenapa? Karena dombanya mengenal suara gembalanya. Firman Tuhan mengajarkan. Yang tadi, balik jangan cepat-cepat. Domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama dan menuntunnya keluar. Tuhan tuntun. Dan dombanya mau dituntun. Kenapa? Karena dia mendengar. Dia tahu ini suara gembalanya. Dia taat. Amin. Seberapa banyak Tuhan, seberapa sering Tuhan bicara sama kita? Siapa yang sering berbicara sama Tuhan? Kan ada kan, Tuhan tuh berbicara suara hati. Terus ada yang langsung, betul? Ada Tuhan berbicara lewat firman. Ada Tuhan berbicara dengan kita lewat hamba Tuhan. Ada Tuhan berbicara sama kita mungkin lewat anak kita. Dia dipakai Tuhan untuk berbicara dengan kita, mengingatkan kita seberapa sering Tuhan mau berbicara dengan kita. Tapi pertanyaannya, seberapa sering kita mau taat akan suara Tuhan?
Tuhan ngomong, jangan kamu balas. Dia tahu ini suara Tuhan. Firman Tuhan mengatakan domba-domba dia mengikuti. Waktu dipanggil, waktu gembalanya bicara, dia taat, dia ikuti. Nah, kalau ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita sering taat sama Tuhan, suara Tuhan. Lewat siapa aja ya? Lewat hari ini firman Tuhan, taat aja. Itu Tuhan sedang menuntun kita kepada rumput hijau, pada rumput yang hijau. Amin. Dia menuntut kita karena janji dia kita akan dijadikan umat lebih dari pemenang. Tuhan sering ngomong, cuman kita juga sering kita nggak mau dengar suara Tuhan. Kita menolak suara Tuhan, kita menolak tuntunan Tuhan. Kalau kita menolak tuntunan Tuhan, ya kita nggak bakal keluar. Tetap aja kita ada dalam kandang. Pada gembala yang baik sedang dia menuntun domba-dombanya keluar untuk mencari padang rumput yang hijau. Berkat-berkat yang dijanjikan, kebaikan-kebaikan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dalam hidup orang percaya. Amin. Nah, kita mendengar nggak? Mengenal suara Tuhan nggak? Lebih banyak kita mendengar suara setan mungkin. Betul? Balas aja. Memang orangnya begitu dia. Dia juga nipu gua waktu itu. Sekarang nipu lu ya. Wah, kurang ajar dia memang gitu ya. Hah? Nah, hati-hati. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagaimana? Ampuni dia. Maafin dia. Nah, kita sering mendengar suara gembala yang mana? Gembala kambing atau gembala domba? Amin. Ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, gembala berjalan di depan mereka. Waktu gembala berjalan di depan mereka, apa firman Tuhan mengatakan? Waktu gembala berjalan di depan, paling depan, menuntun kan? Nah, gembala ini akan membawa domba-domba ini ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, yang berkelimpahan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, waktu dia berjalan di depan mereka, apa yang dilakukan domba-domba? Mereka mengikuti dia. Siapa dia? Gembalanya. Dia tahu suara gembalanya. Waktu saat gembala ajak, dia mengikuti gembalanya. Ini adalah domba yang baik, domba yang tidak tersesat. Amin. Domba yang mengenal Allahnya, domba yang mengenal gembalanya. Maka domba-domba itu akan mengikuti dia karena mereka mengenal suara. Amin. Tuhan izinkan saya untuk menjadi gembala di sini. Kalian domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Pada saat saya berjalan di depan, yuk domba-domba, yuk ikut. Nah, tahun ini kita harus menjadi terang. Tahun ini kita harus menjadi berkat. Tahun ini harus menjadi garam. Domba-domba yang mengenal gembalanya dengan baik, dia pasti akan mengikuti apa yang gembalanya lakukan. Waktu gereja ini ada masalah, mau dijual, 2 kali kita harus mau pindah. Kalau Pak Jason belum tahu ya, mungkin tahu dengar cerita ya. Ini orang lama mah tahu semua. Harus kita kosongin, betul? Kita berdoa sama-sama, kita andalkan Tuhan. Kalau memang Tuhan ini gereja punya Tuhan, kalau Tuhan mau tutup silakan, Tuhan mau lanjut silakan, terserah Tuhan. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar. Amen. Saya sudah tanda tangan. Harus kosongin waktu yang pertama tanggal berapa ya? 30 April 2000?
April 2023 harus kosong di tempat. Waktu saya berjalan, yuk kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Ini gembalanya ada di depan. Tapi ada domba yang nakal. Ya, tapi sekarang sudah nggak ada di sini semua domba-domba yang baik, yang mengenal suara gembalanya. Di depan saya ada Tuhan yang gembala yang benar. Kita berjalan aja, serahin aja. Dia tuntun kemana, ayo. Betul kan? Mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sampai dengan titik ini masih terjadi atas gereja ini. Amin. Nah, inilah suatu kesatuan hati antara gembala dan domba. Harus sepakat. Gembala ke kiri, yuk ke kiri. Jangan gembala sudah ke kiri, ada yang ke kanan, ya nggak? Yang kurang ini lagi mah gembalanya dijogrokin lagi kan? Jangan ya. Kita mesti sepakat. Kenapa? Karena domba harus mengenal gembalanya dengan baik. Seperti kita mengenal Tuhan. Dia adalah gembala kita yang baik. Amin. Karena mereka mengenal namanya. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Yang tadi itu. Orang asing sini ngerayu lagi ya kan, pakai makanan, dia nggak mau ikutin. Itu domba yang baik. Coba kalau kambing dirayu, dikasih kambing sukanya apa? Daun. Habis itu yang menarik bagi kambing apa? Kambing makannya apa ya? Selain daun? Hah? Pizza? Ya. Nah, seperti yang tadi video yang saya sampaikan ini, banyak pengunjung berusaha untuk memanggil domba itu datang, bukan mengikuti loh, datang doang loh ke dekat pagar gitu kan, karena pengunjung ada dekat pagar itu. Tapi mereka tidak mengikuti, tidak mendengar. Kenapa? Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Domba yang baik itu seharusnya seperti ini. Kalau ada yang ngomporin, ada yang gojlokin di luar dari kawanan domba, ya, komunitas kita, dia nggak gampang terpengaruh, ya dia nggak gampang percaya, karena bagi dia ini adalah bukan gembala dia. Gembala dia ada di sini. Gembala dia ada Yesus. Waktu iblis mencoba menjadi gembala, menjadi orang asing yang menawarkan sesuatu, gembala umat yang baik yang mengenal Allahnya dengan baik tidak akan terpengaruh. Bahkan dia lari daripadanya karena dia tahu, karena dia mengenal firman Tuhan, karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi gak gampang kita ditipu daya. Amin. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Amin. Ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7. Maka Yesus sekali lagi berkata sekali lagi, maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke dalam domba, ke domba-domba itu. Ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Amin. Ikut gembala yang benar. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia akan menuntut kita kepada hidup yang berkemenangan, hidup berkelimpahan, kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Amin. Jangan salah pilih gembala. Ya. Kita putuskan dulu, kita ini mau jadi domba atau kambing. Sifat kambing apa? Sifat kambing apa? Suka nanduk, suka berontak. Kita ini kan mau jadi domba ya,
kita ngomong kambing dulu dah. Sifat kambing suka nanduk, suka berontak. Betul? Gampang tersinggung. Betul? Orang yang gampang tersinggung berarti dia domba atau kambing? Kambing. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, diomongin, dikasih tahu, berontak. Ini kambing. Betul ya? Sifat kambing gitu ya. Kalau apa lagi? Ada nggak? Kalau sifat domba? Nunduk. Nurut. Mau diambil bulunya, sampai coba lihat domba ya, begitu digulingin sama yang gembalanya atau yang miara lah ya. Karena mau diambil itu apa kulitnya ya, dia cukur. Apa yang dilakukan domba? Pasrah. Karena dia tahu dia mau jadi berkat dengan kulit yang dia miliki. Dia menjadi berkat. Amin. Dia diam. Kalau kambing lagi mau dicabut bulunya, apa yang dilakukan? Nah, kita memiliki sifat kambing atau sifat domba dalam hidup ini. Amin. Ya, hari ini biarlah firman Tuhan menegur kita. Ya, kita mau jadi domba. Sekalipun disakiti, sekalipun sesuatu diambil dari kehidupan kita, kita tetap taat dan setia. Setia kepada gembala, setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Jangan dikit-dikit ngambek, ya. Dikit-dikit marah. Habis itu keluar dari kawanan domba. Dia mau jadi kambing di luar. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, gembala di akhir zaman dia akan memisahkan mana domba yang benar dan mana kambing. Amin. Ya. Nah, saya percaya di sini nih domba-domba Tuhan. Amin. Ya, kita mau taat dan setia, ya, nggak gampang terpengaruh. Ya, ayat 10. Pencuri hanya datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Nah, kalau kita baca ayat ini, ada domba di kandang, ada domba di luar kandang. Domba di luar kandang bukan kambing di luar kandang domba ya, tetapi domba juga. Nah, firman Tuhan mengatakan dia juga dipelihara dengan baik dengan gembalanya. Amin. Karena dia juga domba-dombanya Tuhan. Nah, saya juga jalankan seperti itu. Ini adalah domba-domba yang dipercayakan Tuhan di kandang yang ini. Tetapi ada domba-domba yang lain yang Tuhan percayakan di Bandung. Itu kandang yang ada di Bandung. Bahkan saya juga, Tuhan juga mempercayakan kadang-kadang di luar dari kandang yang di Bandung, kandang yang di Tangerang. Ya. Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, saya bagi firman. Ya, saya kadang-kadang khotbah di Jakarta, ya, tempat-tempat yang lain. Amin. Kalau Tuhan percayakan, saya akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan berada di depan. Domba yang baik dia akan bersedia berkorban. Yesus bersedia berkorban untuk domba-dombanya. Dia rela mati. Nah, inilah yang saya ikuti. Walaupun kemarin hampir salah saya, ya. Untuk Bapak Ibu di sini istri saya ngingetin. Ya. Waktu Tuhan izinkan dengan ruko gereja ini kita harus kosongkan tanggal 30 April. Saya kadang sebagai gembala di tempat ini, saya menangis, saya ada di depan, dan saya rela mati dulu, saya rela berkorban dulu. Tetapi ternyata Tuhan gak mengizinkan. Apa yang saya lakukan waktu itu? Bapak Ibu yang waktu ikut rapat mungkin tahu. Saya mau jual barang saya semua, saya gak mau peduli lagi dengan hidup. Tapi waktu saya jual pun saya gak bisa beli ruko ini. Paling bisa untuk uang mukanya. Saya rela mati. Tapi saya lupa bahwa saya ada keluarga. Saya menangis, ada yang menangis. Di sini juga nggak ada banyak yang nggak setuju untuk saya lakukan begitu. Coba waktu itu saya bertindak dengan
pola pikir saya, betul, dengan kekuatan saya. Ya, tidak ada mujizat sampai dengan saat ini terhadap gereja ini. Amin. Ternyata Tuhan batalkan. Ya. Habis itu kita harus keluar lagi kapan ya? Hah? Bukan Desember ya? November. Kita Natal nggak bisa kok di sini. Oktober kita harus keluar. Tuhan batalkan lagi ya Bapak cuy ya. Ini berkat doa-doa kita semua. Amin. Kita andalkan Tuhan. Dia adalah gembala kita yang benar. Ya, sampai saat ini juga saya percaya ya, banyak orang yang turun naik melihat pelang di depan kan. Ya dijual. Gini loh. Saya juga sempat kepengaruh dengan keadaan seperti itu. Wah, udah dijual buat apa lagi? Betul? Kita nggak tahu besok kalau misalnya sudah kayak itu, udah. Bahkan ada yang di luar nih, gembala-gembala yang licik, yang dulu ya, ibaratnya orang-orang luar. Makanya jangan dengar yang di luar, tetap dalam komunitas yang benar. Lu ngapain ke gereja di situ? Gerejanya sebentar lagi tutup. Lu ngapain pelayanan di situ? Sebentar lagi gerejanya tutup. Seolah-olah mereka lebih tahu dari Tuhan kita. Amin. Beberapa hari yang lalu saya ngomong sama Bu Naomi, dan saya dan Eko bilang, Tuhan tunjukkan kuasa. Bagaimana caranya? Ya, oke, dia punya rumah yang Pak Lim mau jual. Dia tunjukin. Pak Lim menyerahkan ruko ini sepenuhnya untuk gereja, atau ada orang yang beli ruko ini untuk gereja. Saya bilang kasih tanda kepada saya bilang sama Bu Naomi, saya bilang sama Tuhan, tunjukin kuasa sama Tuhan, supaya mereka tidak bisa berbicara lagi tentang kita. Amin. Dan saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Loh, dari dulu Tuhan tolong kok. Harusnya kita tahun 2023 April udah kita harus kosong, tapi kita masih bisa berjemaat sampai sekarang. Amin. Gak usah pedulikan Tuhan. Gak usah pedulikan pelang di depan. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, berikan yang terbaik. Kalau kita tahu besok ini gereja mau ditutup, malah hari ini kita menangis untuk gereja. Kita bersatu hati untuk gereja. Kita menangis, kita menjadi di hadapan Tuhan. Itu yang harus dilakukan, bukan sudahlah. Domba-domba yang baik, dia akan mengenal gembala. Dia akan berjuang bersama dengan gembalanya. Apapun gembala yang katakan, dia ikut, dia dukung apapun jadi keputusan gembala. Kalau kita kayak kita hidup kita ini, kalau kita tahu bahwa umur kita seminggu lagi Tuhan akan panggil. Kalau orang yang mengenal Allahnya dengan baik dan benar, bukannya akhirnya dia putus asa, bukan, salah. Kalau dia tahu bahwa seminggu lagi dia akan dipanggil oleh Tuhan, mungkin karena kondisi, keadaan, penyakit, segala macam. Justru kalau dia mengenal Allah dengan baik, bahwa ada kehidupan yang kekal setelah mungkin dia meninggal. Walaupun meninggal juga belum tentu meninggal ya. Mati hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Kalau saya mau udah mati dulu nih, waktu tahun 2009. Nggak mati juga dari sekarang. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau saya tahu bahwa Tuhan nanti akan panggil saya seminggu lagi, mulai detik ini saya akan berikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Amin. Nah, itu yang harus dilakukan, bukannya langsung putus asa, komplain kepada Tuhan, nyalahin Tuhan segala macam. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar. Sekalipun harus saya berpindah, kalau Tuhan panggil, saya cuma pindah kok dari warga negara dunia jadi warga negara kerajaan surga. Amin. Kenapa kita mesti takut? Nah, begitu juga dengan keadaan kita. Berikan yang terbaik. Bergandengan tangan yuk. Kita bergandengan tangan, memuji Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita ke gereja dengan luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Kenapa? Gereja mau tutup sebentar lagi.
Harusnya kan itu. Cuman karena kita tidak mengenal dengan baik Allah yang kita sembah, Allah yang sudah membuat mujizat demi mujizat dari 2007 sampai dengan sekarang. Bangsa Israel Tuhan sertai, Tuhan bermujizat, tapi dia tetap tidak percaya. Kita nggak mau seperti bangsa Israel yang zaman dulu. Kita mengenal Allah kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang selalu menuntun kita. Kepada rumput yang hijau dia menuntun kita. Kepada berkat demi berkat. Kepada kelimpahan demi kelimpahan. Kita percaya. Amin. Lakukan aja apa yang Tuhan katakan. Jadilah domba-domba yang baik di hadapan Tuhan. Domba yang baik adalah domba yang mengenal gembalanya dengan baik dan benar. Amin. Amin. Ya, kita percaya dalam hidup ini. Andalkan Tuhan. Ya, percaya Dia adalah gembala bagi kita dan percaya Dia menuntun kita kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan susu dan madunya. Amin. Amin. Ya. Coba kembali ke penutup PR bisa nih. Daniel 11 ayat 32 tadi. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, ya, jangan kita mau dibujuk. Jangan kita mendengarkan suara-suara orang yang ternyata bukan gembala kita, yang nyaru sebagai gembala, mau menipu kita, mau menjatuhkan kita, mau menuntut kita kepada jalan yang bukannya jalan Tuhan. Jangan. Tapi biarlah kita mengenal Bapa kita dengan baik dan benar. Kita mengenal dengan baik Allah kita. Kita mengenal dengan baik siapa gembala kita. Supaya kita kuat. Dan kita kuat dalam bertindak. Amin. Enggak mudah digoyangkan, enggak mudah disesatkan. Ini akhir zaman. Hati-hati. Ya, semua gereja ternyata di Bandung pun sama, di Tangerang pun sama. Banyak penyesat-penyesat di dalam gereja yang merontokkan iman orang, sehingga dia tetap pindah ke sana. Saya ngobrol sama teman saya, hamba Tuhan juga di Bandung. Kenapa ya gereja zaman sekarang ya, pengerja zaman sekarang ditegur dikit, marah dan pindah gereja? Kenapa ya jemaat sekarang nggak disalamin sedikit, tersinggung, pindah gereja? Kalau domba yang baik, dia akan stay, tetap tenang, dia akan tinggal diam. Kecuali gereja itu menyampaikan firman yang bukan berasal dari Tuhan. Amin. Selama gereja itu dipimpin oleh kebenaran dan firman yang disampaikan adalah firman yang berasal dari Tuhan, jadilah domba yang taat dan setia untuk diproses hidup. Amin. Tidak akan menjadi sesuatu cincin yang berharga, yang enak dipandang, yang berharga di mata Tuhan atau mata manusia, kalau tidak melalui proses yang panjang. Pada saat dia diproses yang panjang, dibakar, dihajar, dipukul, dia tidak berontak. Jadilah cincin yang indah. Amin. Pada saat kau diproses oleh keadaan sekeliling kita, oleh orang-orang sekeliling kita, tetaplah jadi domba. Domba-dombanya Tuhan yang mengenal Allahnya dengan baik dan benar, maka dia akan tetap kuat waktu diproses. Amin. Amin. Semua juga mengalami proses, saya juga mengalami proses. Kemarin waktu persekutuan pada, saya kasih ayat
Mazmur 3. Coba buka Mazmur 23 dulu. Mazmur 23 ayat 1 coba. Ini kan lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Percayalah, kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita yang menuntun kita, nggak pernah kita berkekurangan dalam hidup ini. Amin. Ayat Tuhan, ini ayat Tuhan sampai 6. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita kelihatannya dalam lembah kekelaman, tetapi percayalah, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Gak pernah kita berkurangan. Ini yang Tuhan juga genapi dalam kehidupan saya waktu awal di Bandung. Saya pindah ke Bandung gak bawa apa-apa, gak punya modal untuk dagang. Mau makan juga sulit. Mau makan enak maksudnya. Anak saya mau makan pizza gak bisa saya beliin. Padahal waktu di Tangerang saya mampu untuk makan pizza tiap hari. Tapi Tuhan izinkan karena kita yang salah. Tuhan tetap baik. Tuhan izinkan semuanya, Tuhan ambil kembali. Sehingga saya diproses Tuhan. Anak saya mau makan pizza, tidak mampu saya untuk beli ini. Cuma 100.000 lebih. Nangis saya di hadapan Tuhan. Tetapi ajaibnya, saya tidak pernah kekurangan makan, minum, dan pakai. Ajaibnya anak saya sekolah. Memang sekolah di sekolah yang saya cari agak murah di Bandung. Tetapi ajaibnya saya tidak pernah nunggak uang sekolah 1 hari pun. Allah menyediakan hidangan bagi saya dan keluarga saya. Allah menyediakannya tepat pada waktunya. Dia tidak akan pernah memalukan umatnya. Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh berlimpah. Ayat terakhir. Kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Ini saya alami. Makanya saya bersaksi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Apabila kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, kita pasti kuat. Kenapa Ayub kuat? Karena dia mengenal Allahnya. Saya waktu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, bahkan tahun 2009 saya anfal jantung, penyumbatan 100%. Gak punya uang, sudah tidak punya apa-apa, Tuhan kasih penyakit. Dokter bilang harus dia meninggal kalau gak mati. Tetapi saya mengenal Allah saya dengan baik dan benar. Saya bilang mati hidup saya ada di tangan Tuhan saya, bukan di tangan penyakit. Amin. Kalau kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar, kita kuat dalam segala perkara. Perbaiki, kalau Tuhan izinkan itu, mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, kita perbaiki. Saya bilang sama istri saya, kita ada salah di hadapan Tuhan, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, kita minta ampun, kita perbaiki. Waktu kita memutuskan kita mau menjadi domba yang taat dan setia mendengar suara Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Amin. Ada proses yang saya alami dengan luar biasa. Gak punya uang, makan nasi goreng yang 6.000.
Besok makan nasi goreng lagi yang 6.000. Besok makan lagi nasi goreng tapi campur mie, yang namanya kalau di Bandung nasi goreng mawut. Nasi goreng campur mie. Besok berubah lagi, ada proses. Saya taat hanya setia. Ikuti proses Tuhan kemana aja. Kalau ini terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya, maka ini juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Nggak usah lagi dalam hidup ini, karena kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Amin. Seumur hidupku, firman Tuhan mengatakan, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena Tuhan baik, maka saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Keadaan kurang sehat pun saya mau cari Tuhan, karena saya mengenal Bapa saya dengan baik dan benar. Kenalah secara pribadi Tuhan kita. Amin. Amin. Ya. Kalau ayat 37 coba. Ayat 37, Mazmur 37 coba. Ayat yang 23 coba. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak di hadapan-Nya, yang mau dibentuk, yang mau dituntun seperti domba-dombanya Tuhan. Maka langkah kita akan dituntun oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya.